aduh ini kok keringet dingin, gemeter gitu ya, terus berdebar-debar, terus rasa nggak konsentrasi, mudah marah, rasa kayak melayang-melayang gitu. Jangan-jangan gulanya drop. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Tumben nggak nyebut Dok Sandiksan lagi? Oh iya, jangan lupa tonton selalu Kamu Sehat bersama Diksan dan Doksan. Gak apa-apa ya, double gitu kan Double. openingnya. Sahabat Sonora, ini kan lagi di bulan suci Ramadan nih dok ya. Nah yang jadi pertanyaan nih dok, ada berbagai orang dengan berbagai macam penyakit juga yang kayaknya bahaya gak sih kalau puasa? Termasuk untuk orang-orang yang diabetes. Kalau saya pribadi, sahabat Sonora, mikirnya adalah orang diabetes ini kan gak makan nih dok, berarti harusnya gula darahnya aman-aman aja, atau sebenarnya bahaya? Nah ini, Kenapa nih? orang penderita diabetes yang berpuasa itu bahayanya itu terlalu rendah gulanya karena nggak makan-makan, atau cara makannya salah, atau cara minum obatnya salah. Banyak ya. Iya. Yang Jadi kedua, gula darahnya ngedrop, atau gula darahnya melonjak akibat kalap. langsung Ketika berbuka segala sesuatu dilahap tanpa mengira-ngira porsi, tanpa melihat-lihat jenis karbohidratnya, langsung gulanya melonjak tinggi. Atau dehidrasi. Pada penderita diabetes yang berpuasa, dehidrasi itu sangat buruk akibatnya. Jadi sebaiknya kalau mau berpuasa tuh disiapin dulu, konsultasi dulu ke dokter yang merawat. Apakah si penderita diabetes ini termasuk resiko tinggi untuk berpuasa sehingga tidak dianjurkan untuk berpuasa, atau dia termasuk resiko yang sedang. Jadi kalau mau berpuasa atau tidak, keputusannya diserahkan kepada yang bersangkutan. Jadi dianjurkan atau tidak dianjurkan, dokternya sama aja karena resikonya sedang. Sedang. Atau termasuk yang resikonya rendah. Nah, pada resiko yang rendah, dokter akan menganjurkan untuk berpuasa karena biasanya pada pasien-pasien dengan resiko rendah, berpuasa itu aman dilakukan. Nah, untuk mengakses itu ada hitungannya tuh. Jadi dokternya akan ada tabelnya, nanti jawab ini dapat skor 1, jawab ini skornya setengah, Kuesioner gitu ya. Iya. Nanti dihitung jumlahnya dari apakah dia diabetesnya tipe 1 atau tipe 2, sejak kapan dia menderita diabetes, terus jenis obat yang digunakan apa, apakah dia pernah mengalami kejadian hipoglikemia atau hiperglikemi sebelumnya, terus bagaimana pengalaman berpuasa pada tahun sebelumnya, itu banyak, apakah dia punya gangguan komplikasi makrovaskular, apa ada gangguan di ginjal atau enggak. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Nah setelah dikumpulkan, dijumlahkan, dokternya agak ngitung matematika, 2 tambah 1 tambah setengah tambah. Tapi ini bener loh sahabat Sonora. Bisa kan dok? Tapi cuma 2, 1 gitu-gitu. Iya, bisa pakai kalkulator kayak itu kasir Indomaret nanti. Yuk fokus yuk, berarti dihitung kemudian dikelompokkan nih, masuk ke grup yang mana. Kemudian gitu ya? berdasarkan jumlah skornya akan dikelompokkan, ini masuk resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Nah setelah tahu dia termasuk resiko yang mana? Itu harus juga tahu dia bagaimana caranya makan obatnya. Karena ketika bulan puasa, tentunya obat yang siang hari tidak bisa diminum. Iya dong. Karena batal kan judulnya. Nah, akibatnya akan terjadi penggantian waktu minum obat. Terus dosis mungkin akan disesuaikan. Jenis obat mungkin akan diganti. Jadi setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda. Jadi misalnya katakan orang si A dan si B, obatnya sama-sama, misalnya sama-sama jenisnya ini gitu. Tapi bisa aja si A tidak diubah, dosisnya si B diubah. Ketika bulan puasa ini. Iya, karena faktor-faktor yang lainnya selain diabetes mempengaruhi. Jadi misalnya, oh dia diabetes tapi dia ada hipertensinya misalnya, atau dia diabetes doang, yang lain-lainnya bagus gitu. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan untuk menentukan waktu makan minum obat, dosisnya, dan jenis obat diabetes yang diambil ketika berpuasa.
Ini mungkin jadi hal baru buat Anda yang menderita diabetes, kemudian juga akan berpuasa atau sedang berpuasa. Kok kayaknya ribet banget dok, emang saya harus ngecek ke dokter. Hal terburuk yang bisa terjadi kalau misalnya saya nggak tahu saya di kategori yang mana tuh, yang yang diabetes sedang, Resiko rendah, sedang, atau tinggi. Hal terburuk yang bisa terjadi kalau nggak tahu itu apa dok? Terjadi gula darahnya drop sampai mungkin bisa sampai pingsan. Atau gula darahnya terlalu tinggi, atau dehidrasi, atau dia mengalami ketoasidosis, atau dia mengalami komplikasi yang lainnya. Nah, yang paling ditakutkan itu kalau gulanya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, untuk tahu gulanya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, tentunya kita butuh alat ukur. Iya. Nah, kan nggak bisa tebak-tebak buah manggis kan? Kayaknya lagi tinggi ini, pakai penggaris atau gimana taunya? Jadi tinggal tusuk aja. Terus dicek gula darahnya berapa. Memang pada pasien diabetes yang berpuasa sebaiknya melakukan kontrol, cek, monitor gula darahnya lebih sering daripada sebelum dia berpuasa. Nah, kalau dia mengalami gejala-gejala kayak, aduh ini kok keringet dingin, gemeter gitu ya, terus berdebar-debar, terus rasa nggak konsentrasi, mudah marah, rasa kayak melayang-melayang gitu, jangan-jangan gulanya drop. Tapi kalau dia merasa kayak ekstrim haus banget, tenggorokan kering gitu ya, terus pipis-pipis, frekuensi berkemihnya naik, terus mata kok agak burem, kulit, bibir rasa kering, hausnya banget-banget, itu jangan-jangan malah tinggi gulanya. Jadi antara terlalu rendah dan terlalu tinggi. Kalau dicek ternyata gulanya di bawah 70 atau di atas 300, segera membatalkan puasa. Daripada terjadi nanti kejadian-kejadian ikutan berikutnya yang tidak menyenangkan. Jadi dan membahayakan. Jadi segera membatalkan puasa dengan makan sesuatu yang manis, minum sesuatu yang manis, misalnya teh manis anget, atau makan permen yang bergula, atau minum jus kemasan yang kadar gulanya tinggi. Itu untuk yang kalau yang rendah. Yang terlalu tinggi? Kalau yang terlalu tinggi ya lanjut aja puasanya. Jangan ya. Kalau di atas 300 jangan. Karena dibutuhkan penyesuaian obat, berarti mungkin insulinnya harus ditambah. Jadi untuk berikutnya konsultasikan ke dokternya. Jadi lapor ke dokternya, dok, gula saya sekian. Nanti akan dilakukan penyesuaian waktu minum obat, jenis obat, atau dosis obatnya. Berarti ini penting juga untuk diketahui untuk pendampingnya ya dok? Iya, dan untuk si penderita diabetes yang berpuasa, kalau tidak punya alat cek gula, tadi kan gejala-gejalanya antara terlalu rendah atau terlalu tinggi kan beda. Kalau terlalu rendah itu bisa sampai pingsan. Makanya kemana-mana bawa gula. Gula maksudnya cadangan gula buat dimakan, jaga-jaga gitu ya. Kalau bikin teh manis kemana-mana bawa teh manis kan ribet gitu ya. Jadi bawa aja permen boleh, yang bergula ya, jangan yang permen bebas gula, permen bergula. Nah, atau kalau mau praktis ya bawa aja gula pasir. Kan kalau rapat-rapat atau kita ada di hotel atau di acara-acara kan ada kemasan yang ada yang panjang, ada yang persegi gitu, bawa aja itu 2 saset. Jadi bawa 2 saset ketika terjadi gejala-gejala hipo atau ketika dicek gulanya di bawah 70, segera masukin gula pasirnya ke bawah lidah. Terus dibiarkan larut. Nah, itu sebentar, dalam waktu beberapa menit tuh udah gulanya naik, terus gejala-gejalanya akan segera hilang. Oh wow, oke. Silahkan dicatat, dipraktikkan juga, dikasih tahu ke pendampingnya juga kalau kenapa gitu kan. Karena kalau misalnya lagi di tol macet gitu, mau nyari teh manis, di mana cara? Gula aja udah ya. Nah, kalau kita nggak sedia, itu bingung banget kan. Masa mau ngetokin mobil punya permen, nggak punya permen? Adanya Itol gitu kan. Lagi di tol soalnya. Sorry, yuk maaf, sandal saya habis. Kan. Oke, ada lagi nggak dok kira-kira yang perlu diperhatikan untuk penderita diabetes ketika sedang berpuasa? Sangat penting memperhatikan nutrisi, punya pengetahuan tentang memilih makanan yang benar pada penderita diabetes yang akan berpuasa, supaya puasanya itu bisa full 1 bulan tanpa gangguan yang berarti, dan tentunya kesehatannya tetap terjaga gitu. Nah, cara memilihnya, kalau makan harus lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Karbohidratnya pilih yang kompleks. Contohnya nasi merah, roti gandum, biji-bijian, oat, kacang-kacangan, polong-polongan, sayur, buah, itu tuh
digilingnya, dicernanya oleh tubuh lama, sehingga gulanya dilepaskannya pelan-pelan, sehingga penyerapan gulanya pelan-pelan juga. Jadi gulanya nggak langsung zet naik, terus zet turun gitu. Jadi dia naiknya pelan-pelan, turunnya pelan-pelan. Ya. Terus jangan lupa pilih makanan yang rendah gula, rendah garam, rendah lemak, tapi tinggi serat. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita makan itu baca, misalnya nih sebaiknya memang kita milih makanan yang alami, dalam arti yang dimasak sendiri gitu ya, nggak banyak pabrik atau makanan olahan, itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau terpaksa harus makan makanan olahan, dibaca label nutrisinya, lihat kandungan gulanya, lihat kandungan lemak jahatnya, lihat kandungan natriumnya. Nah kalau misalnya makanan itu isinya banyak yang serem-serem, ya di skip aja, jangan dimakan. Atau kalau mau dimakan, makannya sedikit aja gitu ya. Terus jangan lupa juga makanan itu didistribusikan, jadi jangan terlalu kenyang di satu saat. Karena dalam penelitian pernah ada diteliti bahwa sejumlah orang yang berpuasa itu makanannya 80% sekian itu dimakan pada saat maghrib, pada saat buka puasa. Jadi sekian persennya, sekitar 15-20% tuh dimakannya di luar waktu berbuka. Jadi diborong tuh. Karena udah lapar banget nih dong. Iya, jadi udah komplit diborong. Bayangin 80% sekian itu kan hampir 3/4. Iya, jadi untuk penderita diabetes itu tidak baik karena gulanya akan melonjak tinggi dan akan turun drastis. Jadi baiknya makannya dibagi. Terus makan pelan-pelan. Tetap. Ya. Kenapa? Kalau makannya cepet-cepet, sinyal kenyang belum terkirim ke otak, jadi makannya akan jadi tambah banyak. Terus jangan melewatkan waktu makannya. Jadi sahur tetap, buka puasa tetap, makan malam tetap, ada selingan di antaranya. Baiklah, jadi tetap harus diperhatikan ya makanan dan nutrisinya juga buat penderita diabetes. Olahraga juga nggak dok? Nah, olahraga dan aktivitas fisik itu tetap harus dilakukan pada penderita diabetes yang sedang berpuasa. Tapi jangan pilih yang intensitasnya tinggi, nanti gulanya ngedrop. Iya. Terus pilih waktu olahraganya yang mendekati waktu berbuka atau setelah berbuka. Nah, terus jangan lama-lama juga, karena kalau lama-lama nanti gulanya bisa drop. Lebih baik olahraganya kalau misalnya suka olahraga banget, mau olahraganya misalnya 1 jam ya, mending 30 menit di waktu berbuka, lanjutin lagi 30 menit setelah berbuka. Tapi kalau mau yang biasa-biasa 15-30 menit sudah cukup. Baiklah. Dan jangan lupa juga ketika melakukan aktivitas beribadah, jadi misalnya ketika sholat atau taraweh, itu merupakan aktivitas fisik. Iya ya. Karena kan ada berdirinya, ada rukunya gitu ya. Jadi itu semua merupakan sejenis senam dalam tanda kutip. Jadi itu dilakukan berguna bagi kesehatan. Jadi tidak hanya memenuhi hukum kewajiban, tapi juga sebetulnya baik untuk kesehatan, sangat baik. Jangan di skip berarti ya. Betul. Dicatat ya sahabat Sonora, terutama bagi Anda penderita diabetes yang sedang menjalankan ibadah puasa juga. Semoga tetap lancar, terus juga jadi lebih sehat ya, Dok. Iya, dan aman. Dan aman juga. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih juga buat Anda yang sudah menonton video kali ini. Kita akan ketemu di video-video Kamu Sehat berikutnya yang ada di YouTube channel Sonora FM. Dan yang mau mendengarkan versi podcast, silahkan langsung ke Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.